kalau tak bisa untuk mengajak orang buat baik, jangan menghalangi orang buat baik. Betul? Oleh sebab itu maka selalu ada niat, maka niat, azam, tekad kuat. Di bulan Muharram ini memang betul-betul hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari maksiat kepada taat. Hijrah dari apa? Hijrah yang selama ini solat wajib saja, mulailah hijrah kepada melaksanakan solat sunnah. Mandi dulu, paling bagus mandi malam. Tujuannya untuk apa? Terapi sehat. Tapi katanya Pak Ustadz, mandi malam itu nanti kena penyakit rematik, sakit tulang. Itu kalau malamnya habis maghrib. Bahkan ada sebagian orang habis maghrib mandi kulitnya biru-biru, dicubit setan. Tapi kalau mandinya sudah lewat jam 1 malam, itu justru terapi kesehatan bagus, segar, air dingin. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai menjelang subuh, bagus. Dan manfaatnya lagi, innal malaikata tata'adza, sesungguhnya malaikat tersakiti dengan bau. Makanya kata Nabi, man akala basalan au thauman falyatazil masjidana hadza. Siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, jangan dekat-dekat masjid kami. Kenapa? Karena malaikat tersakiti dengan bau bawang itu. Habis makan bawang merah, bawang putih, masuk masjid, binas malikin nas. Kawan di sebelah sholat, Allahu Akbar, nampaknya bawang. Oleh sebab itu maka tadi sebelum sholat sunat qabliyah, saya sholat sunat qabliyah, usolli sunnatas subuhi rak'ataini qabliyatan. Mau usolli, saya tengok Habib di sebelah naik ke atas, sebelum angkat tangan beliau ambil siwak. Sunnah. Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka bersiwak inda kulli salah. Setiap mau salat siwak, setiap mau salat siwak. Saya salat di Masjid Indragiri Hilir. Setiap saya ke masjid itu, kebetulan dari Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran, apa kata imamnya? Luruskan shaf, luruskan shaf. Sekarang barulah ditulis di baliho, ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. 14 abad yang lalu Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan tidak pakai baleho, karena waktu itu belum ada digital printing. Sudah mengajarkan kami umatnya, setiap mau sholat bersiwak, gosok gigi. Maka gigi yang paling bersih di dunia adalah gigi umat. Kenapa ragu? Berarti tak gosok gigi. Gigi paling bersih adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga kita. Ketika zaman itu umat primitif, tidak mengenal air, tidak tahu bersuci. Seandainya Nabi Muhammad SAW itu tinggal di tepi sungai Gangga, atau Nabi Muhammad itu tinggalnya di tepi sungai Nil, tidak heran karena banyak air. Tapi dia tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Belum pernah saya tengok sungai di Makkah. Tapi yang diajarkannya, mau sholat, wudhu pakai air. Maaf cakap, mandi wajib pakai air. Mandi hari Jumat sunat pakai air. Di tempat yang tak ada air, menunjukkan agama Islam bukan agama budaya, bukan agama yang dilahirkan oleh pikiran, tapi dari mana? Tanzilal Azizir Rahim, turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memperkuat keyakinan keimanan kita. Kenapa mesti pakai kayu siwak? Ada orang mengatakan pakai kayu siwak karena ujungnya ada sabut-sabutnya. Kalau ujungnya pakai sabut, lebih banyak lagi sabutnya, sabut kelapa. Oh, karena di Makkah tak ada pokok kelapa, pakai rotan. Kenapa mesti pakai kayu siwak? Setelah diteliti, rupanya di dalam kayu siwak itu ada manfaat-manfaat lebih dari 100. Menghilangkan bau mulut, menghilangkan ulat gigi. Ulat-ulat gigi itu tak nampak, dia masuk ke gigi. Dan salah satu yang ditakuti ulat gigi adalah kayu siwak. Makanya yang ada giginya sakit, nah, tunjukkan kayu. Nah.
Ambil ke siapa? Kau macam-macam cucuk kan. Dari kecil anak-anak kita ajarkan. Saya Pak Ustadz nggak mau pakai gosok gini Pak Ustadz. Sekarang sudah ada namanya pasta gigi siwak. Pakailah siwak F. Oh, ujung-ujungnya Ustadz mau jualan ya. Saya tidak ada hubungan dengan perusahaan siwak ini, tapi saya ingin supaya umat Islam memajukan produk umat Islam. Karena kalau kau beli produk umat Islam, dia dapat untung, dia akan berzakat, dia akan bersedekah, dia akan menyediakan beasiswa untuk anak-anak umat Islam. Maka uang kita berputar di antara umat yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Kalau satu kali pakai pasta gigi, kira-kira kalau sekali oles pasta gigi itu pagi berapa ya? Karena kita, sebetulnya agak mahal nih, tapi karena kita udah lama berkawan, 100 rupiah aja lah. 100 rupiah. Satu kali oles 100 rupiah. Kita penduduknya Bangka Belitung ada, anggaplah 1 juta. Satu kali oles 100 rupiah kali 1 juta penduduk berapa? Memang kalau pagi payah ngitung memang. Saya ulang sekali lagi. Satu kali oles sapu pasta gigi, sikat gigi 100 rupiah, kita penduduk ada 1 juta, maka sekali oles serentak orang Bangka Belitung mengoles 100 juta. 100 juta sudah bisa buat satu kelas. Jadi dalam 1 bulan sudah ada 1 juta sebulan 3 miliar uang umat Islam dari sekali oles. Makanya besok pakai siwak, maka uang beredar di antara umat Islam. 3M itu kalau dibelikan cincau, oh, masukkan ke kolam renang, berenang kita ramai-ramai. Menyelam sambil minum cincau lah, lah minum air. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan bayangkan sekarang menetes air liur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka ini adalah pelajaran penting bahwa kita mesti melaksanakan alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikuti sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, setelah aku mati kata Nabi, addu 'alaiha bin nawajid, gigit pakai gigi geraham. Sunnah artinya kebiasaan. Sunnah kebiasaan. Ada misalnya bapak asal habis makan merokok, asal habis makan merokok, asal habis makan merokok, asal habis makan merokok. Maka merokok itu adalah tapi bukan sunnah Nabi. Sunnah siapa? Sunnah bapak itu kan. Ada ibu-ibu asal mau pergi ke pasar pakai lipstik, asal mau pergi pakai lipstik, asal mau pergi pakai lipstik. Maka pakai lipstik itu adalah sunnah. Tapi bukan sunnah Nabi, sunnah mak-mak. Maka sunnah artinya kebiasaan. Kebiasaan Nabi yang diikut oleh sahabat-sahabat Nabi, diikuti oleh tabi'in, diikuti oleh ulama, sampailah ke guru kita, sampai ke kita. Itu sunnah. Cuman ada kadang orang ini ikut sunnah 20%, ada 50%, tapi ada yang sampai 100%. Sampai cara pakai pecinya, pakai bajunya, pakai tongkatnya, pakai cincinnya, mengikut sunnah. Coba tengok habaib pakai tongkat. Saya heran, kenapa habaib masih muda pakai tongkat? Ini yang style apa gaya-gaya aja? Rupanya Nabi SAW pakai tongkat, pakai cincin, mereka diletakkannya di kelingking. Kenapa mereka pakai cincin kelingking? Rupanya Nabi SAW pakai cincin di kelingking. Tertulis di situ ada Muhammad Rasulullah. Karena Nabi pakai cincin di kelingking sekaligus stempel surat. Karena Nabi tidak pakai tanda tangan, stempel. Tulis Muhammad Rasulullah. Nabi tak mau persulit, dia mempermudah. Ya Rasulullah, ini ada surat, langsung stempel. Selesai. Ini bisa ditiru Pak Bupati, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Buat stempel situ.
Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Dimudahkan urusan orang di dunia, maka dimudahkan Allah pula urusan kita di akhirat nanti. Urusan mati, sakratul maut, urusan pertanyaan mungkar nakir, urusan meniti titian shiratal mustaqim, urusan hisab amal. Makanya orang-orang yang suka-suka mempersulit urusan di dunia ini payah matinya. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Sakratul mautnya aja 6 bulan tak mati-mati. Tapi orang yang suka mempermudah, begitu tengok Ustaz Somad ada si fulan di rumah sakit, begitu kita datang, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Alhamdulillah Ustaz Somad. Begitu Ustaz tadi datang langsung mati gitu. Rupanya bapak tuh mau kawin lagi. Saya berani cerita ini karena tak ada ibu-ibu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikuti sunnah tahajud malam. Nabi tidak pernah meninggalkan tahajud. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak pernah meninggalkan tahajud. Satu riwayat menyebut 11 rakaat, satu riwayat menyebut 13 rakaat. Tidak ada ikhtilaf. Yang mengatakan 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Yang mengatakan 13 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 witir, dimasukkannya qabliyah subuh. Karena qabliyah subuh itu juga masuk dari bagian salat malam, maka qabliyah subuh itu utama. Raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairan minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana tahajud malam Nabi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili, Nabi kalau salat malam hatta tatafattar qadamahu, sampai bengkak kakinya. Nabi itu kalau salat malam bengkak kakinya. Saya semalam begitu sampai di Bangka Tengah, saya tengok kaki saya bengkak. Rupanya lama naik pesawat dari Pekanbaru ke Cengkareng Jakarta, transit dari Jakarta ke Pangkal Pinang, naik mobil, turun darah ke bawah. Kalau di akhirat nanti ditanya, hai Abdul Somad, pernahkah kakimu bengkak? Pernah ya Allah. Tahajud tidak. Kenapa kaki Nabi bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya pun tak tahu. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau buat solat panjang lama macam ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah, yang akan datang sudah diampunkan Allah. Untuk apa lagi kau solat begitu lama? Ayatnya begitu panjang. Kata Aisyah istri Nabi, ibu kita Ummul Mukminin, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akuna abdan syakura, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Harus betul hurufnya, bukan bercukur. Marilah kita bercukur. Habis bercukur